Saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini, dan senang sekali bertemu dengan saudara sekalian, dan kita akan mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Dan saya berjudul pada pagi hari ini, pada hari ini, semua orang butuh juru selamat. Mari kita buka Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara yang terkasih, bicara tentang dosa. Siapa yang tahan mendengar tenggorannya? Siapa yang tahan mengakuinya? Siapa yang tahan untuk berbagi kesaksiannya? Rasa berdosa membuat diri seseorang merasa tidak layak, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Seringkali hati nurani menegur. Seringkali susah untuk dihindari ataupun disembunyikan. Dosa-dosa menghantui setiap orang. Untuk satu hukum ini saja kita renungkan, satu hukum ini saja, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu berarti setiap detik manusia telah berbuat dosa, belum lagi terhadap hukum-hukum yang lain. Dari kita lahir sampai sekarang ini, berapa dosa yang sudah kita buat? Menipu, berbohong, berdusta, dan sebagainya. Bisakah kita yang begitu menjijikkan ini dengan cara kita sendiri, kita yakin akan selamat, atau kita selamat? Bisakah kita selamat dengan perbuatan baik kita sendiri? Mustahil. Jangan mimpi. Kita lihat tantangan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Karena kedegilan hati Israel, tegar tengkuknya mereka, maka mereka mulai dihajar oleh Tuhan. Datanglah sekarang dan mari kita bernalar bersama. Dan dari waktu ke waktu Allah mengizinkan manusia untuk bernalar dengannya. Kita melihat ya, beraninya mereka berdebat, berperkara, berselisih, berbantah-bantahan dengan Allah. Kata ayo, datanglah sekarang dan marilah kita bernalar bersama. Kita selisih kata ini. Ini adalah cara di mana orang-orang munafik itu harus diperlakukan. Karena mereka dengan berani telah memasuki perselisihan dengan Allah. Dan alasan-alasan mereka tidak ada akhirnya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka memilih untuk berdebat, dia akan sama-sama di sisi lain. Aku tidak menolak untuk berselisih denganmu, karena hasilnya adalah untuk menunjukkan bahwa itu adalah ketegar tengkukanmu sendiri yang mencegah rekonsiliasi yang terjadi di antara kita. Saudara-saudara yang terkasih, rekonsiliasi itu pemulihan suatu hubungan dari pihak yang berseteru, dalam hal ini Allah dan manusia yang naturnya berdosa. Tetapi bedanya dengan agreement, covenant dengan agreement adalah yang satu sisi datang dari pihak Allah dan yang lainnya harus menurut. Itulah perbedaannya. Bukankah kita juga sering berbantah-bantahan dan banyak alasan kepada Tuhan dalam banyak hal? Misalnya, sebentar, saya masih belajar, masih mahasiswa, masih bekerja, masih bagus-bagusnya karir, masih pacaran, masih mulai bisnis, masih sedang bagus-bagusnya bisnis, dan sebagainya. Iblis selalu menyediakan sejuta alasan bagus untuk menunda pertobatan, untuk mulai pelayanan, ataupun untuk datang pada Kristus.
Dan kita lihat di sini betapa kurang ajarnya berdebat, berargumentasi dengan Tuhan. Mengatur-atur Allah, memberitahu Allah dalam doa-doa kita, memperlakukan Tuhan seperti jongos yang harus menuruti apapun maunya, yang kalau tidak turutin ngambek dan sebagainya. Bukankah orang percaya banyak yang demikian? Dan kita melihat di bagian ini teguran sang nabi terhadap kemunafikan ini. Ketika para nabi menegur kemunafikan manusia saat itu, mereka menggunakan berbagai cara penyampaian. Kadang-kadang mereka mengeluh bahwa Sabat telah dinajiskan. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa manusia tidak memanggil Allah. Tetapi sebagian mereka mengecam penyembahan berhala dan mengangkat suara mereka melawan tahyul. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi berhala? Yang menjadi berhala kita saat ini? Apakah bisnis? Apakah pasang hidup? Atau bahkan pelayanan kita? Tindakan kesalehan tidak ada nilainya jika bukan dari hati nurani yang benar. Bukan dengan hati nurani yang baik, yang benar di mata Tuhan. Dan tindakan kita tidak ada nilainya di hadapan Allah, karena tindakan itu tidak berasal dari hati nurani yang baik. Dan ketika kita miskin dari rasa takut akan Allah, tidak takut terhadap Allah. Contohnya, meski disumpah dan memakai nama Tuhan, tetap korupsi. Sudah disumpah dengan nama Tuhan, tetap menyelewengkan jabatan dan sebagainya. Ini menunjukkan tidak takut terhadap Tuhan. Ketakutan ini kadang-kadang mereka tunjukkan dengan memanggil nama Tuhan. Kadang-kadang dengan memelihara Sabat, berpuasa, dan kadang-kadang dengan tindakan-tindakan yang lainnya. Perbedaan antara ibadah yang sejati dan kemunafikan yang paling jelas dan nyata ditunjukkan melalui tugas-tugas kebaikan di dalam ikatan persaudaraan. Jadi yang tahu hanya kelompoknya sendiri. Harus dipastikan apakah mereka takut akan Tuhan atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita singkirkan kemunafikan dalam bentuk apapun. Kalau melayani, lakukan karena cinta Tuhan. Bukan karena supaya dipandang orang, bukan karena supaya dipuji orang, bukan supaya karena populer dan sebagainya. Tetapi mari kita lakukan semata-mata karena cinta Tuhan. Dan di sini Nabi Yesaya mengembalikan Israel, berusaha untuk memulihkan Israel. Para nabi berusaha mengembalikan orang-orang munafik kepada Allah melalui ibadah mereka yang sejati kepada Allah. Dan ketika mereka memberi korban, mereka menunjukkan melalui buahnya, seperti perbuatan baik dan sebagainya. Orang-orang munafik sering menolak untuk diperdamaikan dengan Allah. Dia puas dengan kebersihan hati, dan jika terlepas dari kebersihan hati ini, ada pelanggaran. Dia memaafkannya dan membebaskannya mereka yang telah memprovokasi dia. Memakai jubah, namun tetap korupsi. Memakai baju putih, namun tetap menyalahi firman Tuhan. Dan berbuat seolah-olah saleh, tetapi tetap melakukan poligami dan sebagainya. Nah, di zaman Yesus terlihat jelas bahwa kemunafikan sepertinya adalah dosa yang paling dikecam keras oleh Yesus. Jadi sekali lagi, bersih, putih, klimis, tapi korup. Taat waktu-waktu tertentu, tapi memperdaya yang lemah. Buat apa? Allah tahu dengan jelas semuanya, bahkan dengan terang benderang isi hati saudara. Betapapun hebatnya dosamu, Tuhan mengampuni. Ini lantas
bukan untuk mamingan, bukan untuk mempermainkan apapun yang menjadi tanggung jawab kita, membuang tanggung jawab. Kalau saudara sudah beroleh anugerah terbesar di dalam Yesus, maka saudara tidak lagi hidup bermain-main dengan dosa. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjalani hidup ini dengan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ada pengudusan, ada buah-buah, dan terus berjuang mengatasi kelemahan daging, dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Semua perbuatan baik itu dari Dia. Semua perbuatan baik itu bukan untuk surga, tapi semua itu membuktikan bahwa saudara-saudara sudah diselamatkan. Maka saudara bisa berbuat baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada Roh Kudus di dalamnya, di dalam diri saudara. Iman itu anugerah. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu anugerah. Karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalamnya, berarti ada perbuatan baik. Sudah dimampukan untuk bisa berbuat baik. Baik kemauan maupun kemampuan itu karya kudus. Mari kita melihat merah seperti kermisi. Pertanyaan adalah, siapa yang merasa paling bersih? Siapa yang merasa paling benar? Kita ini hanya orang berdosa. Orang berdosa yang beroleh anugerah, yang ditebus, yang diselamatkan buat mereka yang percaya. Meskipun dosamu merah seperti kermisi, seolah-olah dia berkata bahwa dia tidak menuduh orang yang tidak bersalah. Orang-orang munafik tidak akan menemukan kesalahan pada Allah. Seolah ia terlalu keras dan sama sekali tidak bisa ditenangkan. Mereka melangkah lebih jauh dan menemukan alasan ini. Karena keras kepala mereka, ketegar tengkuan mereka bahwa sia-sia bagi mereka untuk mencoba kembali ke keadaan yang disukai Allah. Sia-sia segala perbuatan baik untuk membujuk Allah, sebab Allah tahu semuanya. Seperti salju dan bulu domba atau wool. Kalau kita perhatikan dengan seksama, salju itu putih berkilau. Dari kejauhan sudah terlihat shiny. Meskipun dosa-dosamu merah seperti kermisi, yaitu terbuka, terbukti, jelas menyolok di depan mata, atau mungkin ada yang bersinggungan dengan kesalahan darah mereka, akan menjadi putih seperti salju. Tidak ada gambaran yang lebih baik dari kemurnian selain salju. Dan kita lihat bulu domba itu putih bersih, seperti bulu domba. Wool yang lebih lemah dari yang sebelumnya, tetapi dibutuhkan paralelismenya, kemudian antara salju yang jatuh ke wool dicatat di dalam Mazmur 147 ayat 6. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Saudara-saudara, kita semua membutuhkan belas kasihan Allah. Kata kuncinya adalah belas kasihan. Belas kasihan Tuhan memancar kepada wujud belas kasihan umatnya, terhadap umatnya. Belas kasihan adalah bukti dari kesalehan yang sejati. Dan itu menyenangkan Tuhan. Karena itu adalah ungkapan yang sejati dari kasih, di mana kita berutang kepada sesama manusia, tetapi korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Adakah kita juga berbelas kasihan kepada yang kekurangan, baik yang kekurangan dalam hal materi, ataupun kekurangan dalam hal pengertian akan firman Tuhan, yang mungkin pernah atau telah melukai, menyakiti kita, ataupun yang berbeda dengan kita. Kita mencoba, katakanlah tinta merah, kita coret ke atas kertas putih, sekalipun di tip X tetap kelihatan merah, tapi ini kelihatan putih bersih, sungguh luar biasa.
Beranikah saudara melewatkan tawaran Tuhan ini? Menjadi putih bersih seperti bulu domba. Siapa yang berani melewatkan tawaran, teguran, dan undangan Tuhan sekaligus ini, yang sedahsyat ini? Melewatkannya adalah kesalahan terbesar yang menuju pada kebinasaan dalam kekekalan. Saudara yang terkasih, kelemahan daging seringkali membuat orang tak berdaya. Apapun kelemahan saudara saat ini, berjuanglah untuk mengatasinya dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus, dan berani mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Sebab tanpa juru selamat kita pasti tidak selamat. Kita harus menanggung dosa-dosa kita sendiri dari lahir sampai mati. Beban, tekanan jiwa dan batin karena dosa seringkali menghimpit orang yang berdosa, orang yang di luar Kristus. Bahkan orang yang ada di dalam Kristus sekalipun dia seringkali dihimpit oleh beban dosanya sendiri. Tapi sadarlah bahwa Tuhan sudah menebusnya lunas. Maka kita bisa berbuat baik. Kita bisa melakukan yang terbaik pada Tuhan. Pada saat Roh Kudus melanjangi seseorang, ada pengakuan dosa, ada pertobatan, ada perjuangan untuk melawan kedagingan itu, ada perjuangan untuk melawan kelemahan itu. Dan dosa membawa tekanan jiwa yang begitu berat dalam hidup ini. Banyak anak muda yang tak tahan lantas jatuh ke dalam drugs, seks bebas, kriminalitas, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Dan iblis terus menggoda, akan menggoda sampai kapanpun, sampai seseorang itu jatuh. Iblis memberikan kacamata cembung dan cekung kepada orang berdosa. Cembung cenderung membesar-besarkan dosa-dosa yang kecil, dan cekung cenderung untuk mengecilkan atau meremehkan dosa-dosa yang besar dan hebat. Jika saudara sudah berani berbuat dosa yang begitu hebat, maka jauh lebih beranilah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Be sinner and sin boldly, but believe and rejoice in Christ even more boldly. Jadilah orang berdosa dan dosa dengan berani, tetapi percayalah dan bersukacitalah dengan Kristus dengan lebih berani lagi. Menerima keselamatan di dalam Kristus. Dan Luther, ini karena kata-kata Luther. Luther bukan berarti mengajarkan untuk terus sengaja berbuat dosa, tetapi kalaupun kita jatuh dalam dosa yang hebat, percaya dan bersukacitalah di dalam Kristus lebih hebat lagi, lebih berani lagi, karena kasih-Nya yang begitu besar, karena karya penebusannya yang luar biasa. Kalau saudara sadar bahwa saudara sungguh orang berdosa sekarang ini, terimalah Yesus. Kalau saudara merasakan tidak pernah ada damai dan sukacita di dalam hidup ini, terimalah Yesus. Murka Allah masih menyala-nyala sampai sekarang ini jika engkau tidak mencari juru selamat. Tidak ada dosa yang sehebat dan sebesar apapun yang tidak bisa diampuni Tuhan Yesus, kecuali dosa menolak juru selamat dan karyanya di atas kayu salib. Menolak juru selamat bukan saja langsung binasa, tetapi murka Allah menyala-nyala atas diri saudara. Dan jangan harap selama hidup saudara memiliki damai. Dan kita bisa melihat itu di mana negara-negara yang menolak juru selamat hidup di dalam kebencian, perang di mana-mana, membuat hoaks, berdusta, berbohong, terutama mereka yang mengaku dulunya ikut Yesus. Sadarlah, sebenarnya saudara tidak pernah ikut Yesus. Itu hanya menurut pikiran saudara, dan hanya di mulut saja. Mungkin engkau tidak takut tidak bisa makan, takut karir saudara mandek, takut jabatan saudara mentok, takut tidak laku dan tidak populer terkenal lagi. Tapi kembalilah, hari ini saya menegur saudara untuk mengundang saudara menerima Yesus kembali. Perhatikan jaminan pasti Tuhan tadi.
kita memperoleh deklarasi dalam penghiburan tingkat tertinggi bahwa Tuhan tidak berselisih dengan kita, seolah Dia ingin mengejar pelanggaran kita yang secara maksimal. Karena kita dengan tulus berbalik kepadanya, Dia akan segera kembali untuk mendukung kita, untuk menolong kita, untuk membimbing kita, dan akan menghapus semua ingatan akan dosa-dosa kita, dan tidak akan menuntut pertanggungjawaban. Orang berdosa ingin menyelamatkan diri sendiri, renungkan, jangan pernah mimpi. Ikutlah cara Allah, yaitu hanya melalui Yesus. Tidak ada cara lain. Saudara menolak, pasti binasa. Saudara menerima juru selamat, pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Kalau ada saudara yang masih tergoda untuk menerima yang tidak pasti selamat, saudara orang yang paling bodoh, paling malang, dan paling menyedihkan di dunia ini. Karena saudara telah menyia-nyiakan anugerah yang terbesar, yang nilainya adalah kekalahan. Kalau saudara merasakan kekosongan yang begitu besar di dalam hatimu sekarang ini, saya tawarkan kepada saudara, terimalah Yesus. Bertobatlah, datanglah dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Meratapilah dosa-dosa yang sudah diperbuat dari lahir sampai sekarang. Maka dosamu diampuni. Sekali lagi, datanglah kepada Yesus. Terimalah keselamatan darinya sekarang juga. Tuhan memberkati.